Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang makanan sehat tentunya ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita simak slide berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, tolong siapkan buku tulis kalian, buku paket kalian, dan alat tulis ya. Nah, agar kita lancar dalam pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekarang duduk yang rapi ya, sambil menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Dengan melihat video pembelajaran ini, kalian harus dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Kemudian, dengan video ini juga kalian harus dapat menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. Kemudian yang ketiga, dengan melihat video ini, kalian harus dapat menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang materi interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh interaksi sosial. Yang pertama, ada interaksi antar individu atau yang lebih sering disebut interaksi individu dengan individu. Ini artinya interaksi satu orang dengan orang yang lain. Nah, syarat agar terjadi interaksi atau hubungan timbal balik yaitu apabila orang yang diajak berinteraksi itu merespon atau menjawab, ya, merespon dengan gerakan atau menjawab dengan kata-kata. Kalau orang yang diajak interaksi itu tidak menjawab atau tidak merespon dengan gerakan, berarti tidak terjadi interaksi ya. Nah, interaksi individu dengan individu contohnya adalah berkenalan. Itu ya, berkenalan satu orang dengan satu orang ya. Oke. Kemudian interaksi yang kedua contohnya adalah interaksi individu dengan kelompok. Nah, coba bedakan ini ya. Nah, interaksi individu dengan kelompok contohnya adalah memperkenalkan diri di depan kelas. Jadi individu itu kan satu orang. Ya, coba kalian lihat gambarnya, ada satu orang di depan kelas, dia memperkenalkan diri ya kepada teman-temannya satu kelas. Berarti kan sendiri dengan teman-teman satu kelas itu kan kelompok ya. Kelompok siswa kelas 5B, kelompok siswa kelas 5A, kelompok kelas 5C, seperti itu. Jadi ketika ada murid baru, kemudian dia sendirian di depan kelas, dia berkenalan, dia kan berkenalan dengan kelas 5B ya, kelompok siswa kelas 5B, 5C atau 5A, seperti itu. Jadi memperkenalkan diri di depan kelas adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh yang berikutnya itu interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu grup dengan grup yang lain. Contohnya adalah salaman antar tim sepak bola sebelum mulai bermain. Ya, coba kalian lihat itu, ada dua tim, seragamnya berbeda, mereka saling bersalaman. Yang diajak salaman mau. Nah, itu berarti terjadi interaksi. Satu kelompok yang warnanya biru dengan satu kelompok yang berwarna merah. Atau yang lebih mudahnya seperti ini. Kelas 5B ya bersalaman dengan kelas 5C sebelum bertanding sepak bola. Nah, seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu interaksi dengan lingkungan hidup.
merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, jadi begini, manusia selain berinteraksi dengan manusia yang lain, mereka juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Mereka berinteraksi dengan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di bawah ada contoh interaksi manusia dengan lingkungannya ya anak-anak. Yang pertama urut dari sebelah kiri yaitu interaksi manusia dengan alam. Nah, alamnya yang di sini itu gunung. Nah, contohnya adalah menambang pasir. Oke, jadi manusia pergi ke gunung untuk menambang pasir yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembangunan bangunan ya anak-anak. Nah, berikutnya ada interaksi manusia dengan alam yaitu sungai. Nah, ada dua anak itu ya, sedang memancing ikan air tawar. Entah nanti dikonsumsi atau kadang juga dipelihara. Ada juga yang dijual lagi ke pasar seperti itu. Kemudian ini yang paling sering kita lihat ya, yaitu interaksi manusia dengan alam, tapi alamnya adalah sawah. Nah, menanam padi. Menanam padi itu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, banyak sekali ya tempat di alam ini, ada laut, ada hutan, ada rawa. Nah, nanti akan banyak sekali interaksi manusia dengan lingkungannya dan berbagai kegiatan yang membutuhkan kerjasama ya atau memanfaatkan alam. Jadi kalian harus bisa mengira-ngira kira-kira kegiatan apa yang dilakukan di alam dan dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, agar lebih jelas dalam memahami interaksi manusia dengan alam, coba kalian membaca teks di halaman 28 sampai 29 dengan judul Mengenal Wortel. Silahkan pause video ini dan mulai membaca dengan seksama. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, untuk berikutnya silahkan kalian perhatikan ya. Jadi ini ada tabel supaya kalian lebih jelas dalam membedakan kalimat iklan dan kata kunci yang ada pada iklan media cetak. Nah, yang pertama ya di sebelah kanan itu ada iklan media cetak ya, lebih ke iklan layanan masyarakat, di mana berbunyi sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kemudian ada gambarnya yaitu sapu lidi yang diikat dengan erat ya. Nah, kalimat iklannya itu yang berwarna merah ya. Ada dua. Yang pertama, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Kemudian disambung dengan kalimat kedua yaitu sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Untuk kata kuncinya itu yang tercetak warna biru dengan bunyi mari bersatu untuk maju. Nah, pada iklan yang kedua atau yang B, gambar yang tertera adalah berbagai agama ya anak-anak yang diwakili oleh karakter-karakter tematik kita, di mana backgroundnya adalah tempat ibadah seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, iklan itu berbunyi kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, untuk kalimat iklannya itu yang ada di atas yang berbunyi kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Kemudian kata kuncinya yang menjelaskan iklan layanan masyarakat ini adalah rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah,
Semoga setelah Pak Guru membuat tabel seperti ini, kalian lebih jelas dan bisa membedakan mana kalimat iklan dan mana kata kuncinya. Kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah anak-anak, silahkan buka buku paket kalian di halaman 32. Kemudian bacalah salah satu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu Pesona Tanah Toraja. Silahkan pause video ini dan kalian baca teks yang ada di buku kalian. Pause video ini sekarang. Karena materi sudah selesai, silahkan kalian buka buku tugas tematik kalian. Kemudian kalian kerjakan tugas hari ini ya. Tulislah soal-soal berikut ini di buku tugas tematik kalian. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sembari kalian menulis tugas hari ini, silahkan kalian pause video ini. Oke? Pause video ini sekarang. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada Popeye ya. Dia sedang makan spinach ya. Apa itu spinach? Bayam, benar sekali ya. Kalau Popeye makan bayam, apa yang terjadi? Dia menjadi semakin kuat. Nah, kalian lihat itu ya, otot tangannya sangat besar. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa makan makanan yang sehat agar badan menjadi kuat ya, tidak mudah terserang penyakit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang.